Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Yudina, NIM 2019-160, kelas F Pidana 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya Nur Hadisa, NIM 2019-187, kelas Pidana 2F, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pertama, tindak pidana pencurian. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pencurian merupakan suatu perbuatan yang mengambil hak milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Kata pencurian memiliki arti proses di mana ini cara perbuatan yang dilakukan dalam melaksanakan perbuatan pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu seperti kejahatan terhadap harta, benda atau kekayaan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat di sekitar kita. Hal ini termuat dalam bab 22 pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau bagian siapa mengambil kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Tindak pidana terbagi menjadi 2 golongan, yaitu pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif. Yang dimana dimaksud dengan pencurian secara aktif itu merupakan tindakan yang mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik. Dan tindakan pencurian secara pasif merupakan tindakan yang menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP. Yang pertama, adanya unsur subjektif, yang dimana maksud untuk dengan menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Yang kedua, adanya unsur objektif, yang dimana pertama barang siapa, yang kedua mengambil, yang ketiga sesuatu benda, dan yang keempat yaitu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Jenis-jenis pencurian dalam KUHP ada beberapa jenis, diantaranya yang pertama pencurian ternak, yang kedua pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya, yang ketiga pencurian pada waktu malam, yang keempat pencurian oleh 2 orang atau lebih bersama-sama, yang kelima pencurian dengan jalan membongkar, merusak, yang keenam pencurian dengan perkosaan, dan yang ketujuh pencurian ringan. Tindak pidana penggelapan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, penggelapan diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan menggelapkan atau penyelewengan yang menggunakan barang secara tidak sah. Dapat diuraikan selanjutnya bahwa penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam pasal 362. Hanya saja, pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya. Sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan. Menurut KUH Pidana, penggelapan dibedakan atas 5 macam, yaitu pertama, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, kedua, tindak pidana penggelapan ringan, ketiga, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan, keempat, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain, dan kelima, tindak pidana penggelapan dalam keluarga. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 372 KUH Pidana ini terdiri dari unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu unsur kesengajaan, memuat pengertian mengetahui dan menghendaki. Berbeda dengan tindak pidana pencurian yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan sebagai salah satu tindak pidana pencurian. Rumusan pasal 372 KUHP mencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan delik atau delik sengaja. Sementara unsur objektif terdiri dari pertama, barang siapa, seperti yang telah dipaparkan dalam tindak pidana pencurian. Kata barang siapa itu menunjukkan orang. Apabila seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan, maka dia dapat disebut sebagai pelaku atau dader. Kedua,
menguasai secara melawan hukum atau bermaksud memiliki. Menteri Kehakiman Pemerintah Kerajaan Belanda menjelaskan maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Ketiga, suatu benda ialah benda yang menurut sifat dapat dipindah-pindahkan ataupun dalam praktiknya sering disebut benda gerak. Keempat, seluruh atau sebagainya adalah milik orang lain. Kelima, benda yang ada dalam kekuasaannya tidak dapat adanya kejahatan, yaitu adanya hubungan langsung dan sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda pada tindak pidana penggelapan. Penggelapan dalam rumusan KUHP adalah tindak pidana atau kejahatan yang meliputi unsur-unsur dengan sengaja. Barang siapa mengambil suatu benda, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, menguasai benda tersebut dengan melawan hukum, dan benda yang ada dalam kekuasaan tidak karena kejahatan. Kepulauan Riau meringkus pelaku penipuan dan penggelapan mobil sewa yang dilakukan oleh oknum perwira polisi dengan Ketiga, tindak pidana penadahan. Pengertian penadahan yang secara tegas hanya dapat dilihat pada rumusan pasal 480 KUHP. Yang pertama, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Yang kedua, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Walaupun rumusan delik penadahan tidak mencantumkan unsur sifat melawan hukum, tetapi tidak berarti bahwa perbuatan yang dituduhkan telah merupakan delik penadahan, sekalipun sifat melawan hukum tidak sama sekali. Pasal 480 KUHP mengenai tindak pidana penadahan pada umumnya bersifat formil, hingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur menentukan. Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang menadah. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan diatur dalam KUHP di dalam pasal 480 sampai 482 KUHP dengan bentuk-bentuk penadahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penadahan dalam bentuk pokok. Pada pasal 480 KUHP diatur sebagai berikut, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900. Dihukum karena yang pertama, karena sebagai sekongkol, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangka diperoleh dari kejahatan. Yang kedua, barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangka barang itu diperoleh dari kejahatan. Kedua, penadahan sebagai kebiasaan. Pada pasal 481 KUHP diatur sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selamanya 7 tahun. Yang kedua, yang bersalah itu dapat dicabut haknya yang dalam pasal 35 nomor 1-4 dan
dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu. Ketiga, penadahan ringan. Pada pasal 482 KUHP diatur sebagai berikut. Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp900 jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379. Unsur-unsur tindak pidana penadahan. Penadahan termasuk delik permudahan. Dengan adanya penadah, maka memudahkan bagi orang yang melakukan tindak kejahatan, di mana penadah membantu untuk menyalurkan benda yang merupakan hasil kejahatan, ataupun membantu benda yang merupakan hasil kejahatan, ataupun membantu pelaku kejahatan untuk memperoleh keuntungan atas benda yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan. Jika ada yang menadah benda hasil kejahatan, maka ada tempat penyaluran untuk benda hasil kejahatan tersebut. Dalam pasal 480 KUHP itu ada 2 rumusan kejahatan penadahan. Rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya unsur subjektif. Unsur subjektif yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan. Yang kedua, adanya unsur objektif. Yang pertama, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah. Yang kedua, untuk mendapat keuntungan. Yang ketiga, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan. Yang keempat, sesuatu barang. Yang kelima, mengambil keuntungan dari hasil penjualan. Pada tanggal 23 Desember 2018 sekitar pukul 14.30. Keempat, tindak pidana pemalsuan. Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan. Sedangkan pemalsuan masih dari sumber sama yang diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan memalsu. Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan, dan ada tujuan pemalsuan. Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUH pidana menganut asas pertama. Di samping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran atau keaslian suatu tulisan atau surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat atau tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat. Kedua, berhubungan tujuan jahat dianggap terlalu luas, harus diisyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat atau maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar. Di dalam pasal 264 KUH pidana ditegaskan bahwa pertama, pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap A. Akta-akta otentik, B. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagian atau dari suatu lembaga umum, C. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai, D. Talon, tanda bukti atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. E. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuk untuk diedarkan. Poin kedua, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya, surat yang dipalsukan itu harus surat yang pertama dapat menimbulkan sesuatu hak, kedua dapat menerbitkan suatu perjanjian, ketiga dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, keempat suatu surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa. Nah,
Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Susilo dilakukan dengan cara A. Membuat surat palsu, membuat isinya bukan semestinya atau tidak benar. B. Memalsu surat, mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dan isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah, atau merubah sesuatu dari surat itu. C. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat. D. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak. Selanjutnya, unsur-unsur pidana yang memalsukan surat selain yang disebut di atas. Pertama, pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Kedua, penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Ketiga, yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap mempergunakan, misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan. Keempat, dalam hal menggunakan surat palsu harus dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian. In which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. Video Obama ini tidak asli loh. Obama tidak pernah membuat video pernyataan seperti ini. Karena sebenarnya, mulut Obama di video ini digerakkan oleh orang ini. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Pemalsuan semacam ini disebut dengan deepfake. Ini bukanlah motion capture seperti yang ada di film-film Hollywood. Ini adalah produk artificial intelligence. Kelima, tindak pidana pemerasan atau pengancaman. Di dalam ketentuan pasal 365 KUH pidana, tindakan pidana pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut. Pertama, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Kedua, ketentuan pasal 365 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 berlaku bagi kejahatan ini. Tindak pidana ini sangat mirip dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari pasal 365 KUH pidana. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian, pelaku sendiri yang mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan, korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada pemeras. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 368 ayat 2 KUH pidana, tindak pidana pemerasan diperberat. Ancaman pidananya adalah pertama, tindak pidana pemerasan ini dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau apabila pemerasan dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau tram yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan pasal 365 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana selama 12 tahun penjara. Kedua, tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan pasal 365 ayat 2 kedua dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Ketiga, tindak pidana pemerasan, di mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan atau seragam palsu sesuai dengan ketentuan pasal 362 ayat kedua ketiga KUH pidana dengan pidana penjara 12 tahun. Keempat, pidana
Pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat 2 ke 4 KUH pidana. Ancaman pidananya sama dengan yang di atas, yaitu 12 tahun penjara. Kelima, tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang, maka diatur dalam ketentuan pasal 365 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman pidana lebih berat, yaitu 15 tahun penjara. Keenam, tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai dengan hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana. Berdasarkan pasal 365 ayat 4 KUH pidana, tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Unsur-unsur kejahatan pemerasan. Pertama, subjektif. Poin A, adapun unsur-unsur kejahatan pemerasan 365 ayat 1 KUH pidana adalah sebagai berikut. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pengertian memaksa dalam rumusan kejahatan ini adalah melakukan tekanan pada orang tersebut yang menjadi sasaran kejahatan atau perbuatannya, sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri orang itu. Dalam perwujudan perbuatan memaksa ini diperlukan alat paksa, yaitu dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan. B. Agar orang itu memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian orang itu atau milik orang lain atau pihak ketiga. Membuat hutang. Selanjutnya, menghapus piutang. Nah, sedangkan unsur objektifnya, kejahatan pemerasan ini sebagai sasaran yang dicapai adalah agar orang itu menyerahkan atau memberikan suatu barang miliknya atau milik orang lain seluruhnya atau sebagian, atau membuat hutang atau menghapus piutang sehingga orang yang dipaksa tersebut tidak melakukan hal tersebut. Maka pemerasan tersebut tetap berdasar untuk dituntut pasal 53 KUH pidana, yaitu percobaan telah terpenuhi walaupun sempurnanya ini apabila tercapai maksud ketiga. Hal tersebut adalah memberikan sesuatu barang, membuat barang, atau menghapus piutang. Karena rumusan kejahatan dalam pasal 368 KUH pidana digariskan secara tegas bahwa hubungan kausal antara kekerasan atau ancaman kekerasan dengan penyerahan barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Penyerahan barang atau membuat hutang atau menghapus piutang adalah akibat perbuatan dipaksa dalam wujud alat paksa, yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, sedangkan untuk pengancaman menurut KBBI merupakan menyatakan maksud, niat, rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Pengancaman adalah di dalam penyebutan doktrin, yaitu istilah Prancis atau dalam kurung cetek, yaitu mengancam atau meminta dengan tulisan atau mengumumkan atau membuka rahasia. Tindak pidana pengancaman berdasarkan pasal 369 KUH pidana ayat pertama. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tertulis, atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain itu, atau supaya membuat hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana paling lama 4 tahun. Ayat kedua, kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Nah, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut. Unsur pertama yaitu unsur subjektif. Terlihat dari kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur objektif terlihat dari kalimat barang siapa dengan ancaman pertama akan menista atau mencemarkan, dua akan menista atau mencemarkan dengan tulisan atau lisan, tiga akan mengumumkan atau membuka suatu rahasia. Memaksa seseorang untuk pertama menyerahkan suatu benda atau barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang itu
atau orang lain atau pihak ketiga. 2. Menghapus hutang dan membuat piutang. Selanjutnya, macam-macam tindak pidana pengancaman. Itu ada 2 bentuk. Pertama, ada bentuk pokoknya sebagai diatur dalam pasal 369 KUH pidana. Yang kedua, pengancaman dalam keluarga itu dalam pasal 370 KUH pidana. Persamaan antara pemerasan dan pengancaman adalah: A. Perbuatan materialnya masing-masing berupa memaksa. Perbuatan memaksa ditujukan pada orang tertentu. Tujuan yang sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa agar orang menyerahkan benda, memberi hutang, dan atau menghapus piutang. Unsur kesalahan masing-masing berupa maksud yang ditujuan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Adapun perbedaan pemerasan dan pengancaman adalah: pertama, cara-cara yang digunakan dalam melaksanakan perbuatan materialnya, yakni pertama, pada pemerasan dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan. Kedua, pada pengancaman dengan menggunakan ancaman pencemaran dan akan membuka rahasia. B. Pemerasan merupakan tindak pidana biasa. Pengancaman merupakan tindak pidana aduan absolut. C. Mengenai ancaman pidananya. Pungli lihat nih. Agar premannya datang ke toko kita marah-marah. Keenam, tindak pidana pengerusakan atau penghancuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengerusakan tidak dapat diartikan sendiri. Namun, kata rusak berarti sudah tidak sempurna, tidak baik, atau tidak utuh lagi. Bisa juga berarti hancur dan binasa. Jadi pengerusakan bisa berarti proses, cara, dan perbuatan merusak yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga tidak sempurna, tidak baik, atau tidak utuh lagi. Sedangkan kata penghancuran termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara menghancurkan. Sedangkan pengerusakan juga termasuk kata benda yang bermakna proses, perbuatan, cara merusak. Jadi, maksud dari penghancuran dan pengerusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. Pengerusakan dalam KUHP adalah tergolong dalam kejahatan. Pengerusakan dalam pasal 170 KUHP yaitu sebagai berikut: barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Sedangkan menurut hukum pidana, khususnya penerapan pasal 406 ayat 1 KUHP di Indonesia, ditetapkan bahwa yang pertama, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Kedua, hukuman serupa itu dikenalkan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain. Unsur-unsur tindak pidana penghancuran dan pengerusakan. Pertama, unsur-unsur pasal 406 ayat 1 KUHP yang dimana meliputi 1. Unsur objektif yang meliputi barang siapa secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang dan yang seluruh atau sebagian milik orang lain. 2. Unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Kedua, unsur-unsur dalam pasal 406 ayat 2 meliputi pertama unsur objektif
yang barang siapa secara melawan hukum, membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan seekor binatang dan yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Yang kedua, unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan secara melawan hukum. Macam jenis tindak pidana penghancuran dan pengerusakan. Yang pertama, penghancuran atau pengerusakan dalam bentuk pokok pasal 406 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Kedua, penghancuran atau pengerusakan ringan pasal 407 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.